Menyusul aksi pembacokan berujung kematian yang dilakukan seorang siswa salah satu SMA di Kota Bogor terhadap siswa SMA lainnya, pemerintah Kota Bogor melalui kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas bagi sekolah dari kedua pelajar tersebut. Hal itu disampaikan langsung Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto belum lama ini. Tak hanya itu, atas desakan pihak keluarga korban yang menginginkan adanya keadilan, Pemkot Bogor meminta aparat kepolisian mengambil tindakan lebih tegas secara profesional terhadap para siswa yang sudah melakukan tindak kriminal. Hal tersebut selain untuk memberikan efek jera juga agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Telah diambil langkah cepat ya oleh KCD Dinas Pendidikan untuk memberikan keputusan sanksi menghentikan pembelajaran tatap muka di kedua SMA ini. Kita tidak ingin ada ekses yang lain dari sini, dan saya kira betul-betul harus diputus ya mata rantai ini, tidak ada hal-hal yang berlanjut dari sini. Jadi satu, hukum ditegakkan, saya percayakan kepada kepolisian. Yang kedua ya kita himbau semua untuk menahan diri, karena kami akan bertindak tegas pada siapapun yang menjadi ekses dari peristiwa ini, pasti akan kita. Sebelumnya diketahui pada Rabu malam lalu tersangka RA, 18 tahun, seorang siswa SMA negeri di Kota Bogor ini membacok RM, 17 tahun, siswa SMA negeri lainnya, dengan sebilah celurit di bagian dada hingga tewas. Aksi ini dipicu dendam pribadi lantaran tersangka pernah mengalami tindakan kekerasan fisik oleh korban dan kelompoknya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Jelang pembelajaran tatap muka terbatas, salah satu sekolah kejuruan di Kota Bogor melakukan sosialisasi kepada para orang tua siswa secara daring terkait berbagai persyaratan dan aturan yang harus diikuti para siswa saat berada di lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Pihak sekolah menyampaikan pada pekan pertama PTM terbatas ini akan diisi dengan pengarahan, sosialisasi prokes, dan penyesuaian-penyesuaian. PTM terbatas pun akan berjalan secara bergantian karena masih rambel hanya diisi sebanyak 50% siswa dengan waktu belajar hanya 120 menit atau sekitar 2 jam saja. Sementara itu pihak orang tua menyambut baik dengan PTM terbatas dengan aturan ketat yang ditetapkan. Karena dengan pengetatan prokes tersebut bisa menjadi penawar kekhawatiran sebagian para orang tua dari kemungkinan terjadinya paparan virus corona terhadap anak-anak mereka di lingkungan sekolah. Bagaimana cara tata tertib belajar selama PTM ini. Kemudian juga bagaimana protokol kesehatan yang benar, kemudian menyampaikan jadwal, kemudian juga materi apa saja yang atau bagaimana sistem pembelajaran selama PTM ini. Jadi kita belum bisa belajar maksimum ya seperti kondisi normal ya Bapak Ibu. Jadi ini juga awal-awal harus penyesuaian dulu atau pembiasaan dulu. Jadi pembiasaan pembelajaran selama PTM ini, pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu saja sebagai orang tua sangat menyambut baik dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, saya jadi tidak khawatir sebagai orang tua kepada anak-anak yang belajar di sekolah ya. Anak-anak bisa bersosialisasi kembali dengan teman-temannya, bisa memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya, tidak seperti pembelajaran jarak jauh ya atau online gitu. Para orang tua berharap anak-anak mereka dapat mematuhi aturan yang ditetapkan pihak sekolah dan pandemi ini akan segera berakhir sehingga PTM bisa kembali berjalan normal sebagaimana mestinya seperti sebelum terjadinya pandemi. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.